selamat datang di Cita Rasa TV, channel yang memberi informasi seputar tempat wisata yang keren untuk dikunjungi dan juga review hotel. Buat kalian yang baru saja menemukan channelku, aku minta like dan subscribe-nya ya. Dan buat kalian yang sedang nonton videoku, tonton videoku sampai habis dong. Masih di Jogja Travelers, kali ini Cita Rasa bakal ngajakin Travelers jalan-jalan di sebuah tempat wisata yang terkenal banget di Jogja. Tempat ini juga jadi destinasi utama pariwisata di Jogja. Ips, apalagi kalau bukan Gembira Loka Zoo. Oke, sekarang Cita Rasa lagi beli tiket. Wow, kali ini Cita Rasa kaget nih. Terakhir kesini tiketnya itu masih 35.000. Nah, sekarang satu orangnya sudah 75.000. Tapi ini sudah plus kereta itu ya, taring ya, kereta taring dan juga perahu katamaran. Cita Rasa itu memang seneng banget sama vibes-nya Gembira Loka Zoo karena adem, sejuk, dan tempatnya itu nggak crowded. Kalau menurut Cita Rasa, hal yang menarik di kebun binatang Gembira Loka Zoo adalah suasananya, karena di sini tuh ekosistemnya masih terjaga seperti di habitat hewan di asalnya gitu ya. Pohon-pohon yang besar juga masih ada, dan ini memang benar-benar dilalui sungai yang cukup besar dan airnya itu deras. Petugasnya juga ramah-ramah banget nih Travelers. Mereka itu nggak segan untuk memberikan keterangan tentang tempat yang sedang kita lalui. Kebun binatangnya ini luas banget Traveler, jadi Cita Rasa itu sampai nggak sanggup untuk menjelajahi semua karena memang koleksi hewannya juga banyak dan tempatnya luas, bagus-bagus semua. Jadi kalau dari ini di awal sih masih sanggup gitu ngeliat-liat binatang, tapi nanti itu setelah sampai di zona cakar baru tuh terasa kaki pegel banget. Untungnya sekarang sudah free naik kereta, jadi kita sudah bebas naik dari terminal bukan terminal ya, halte manapun untuk menuju ke wahana atau ke zona-zona berikutnya begitu. Oke Traveler, sekarang saatnya kita explore kebun binatang Gembira Loka. Nah, di pintu masuknya itu ada sungai. Ini benar-benar sungai yang ada arusnya. Kalau ini danau buatan. Yang menjadi keunggulannya lagi tuh di Gembira Loka Zoo itu ramah buat para difabel yang memakai kursi roda, dan tentu saja buat travelers yang bawa kereta bayi aman dong ya. Ini dulu waktu Cita Rasa anaknya masih kecil, ini pakai kereta bayi juga. Hampir semua trek di Gembira Loka Zoo itu ramah kereta bayi maupun kursi roda. Buat travelers yang gak mau capek-capek, tenang aja ya. Sekarang itu pengunjungnya bebas naik taring. Nah, tinggal tunggu di haltenya. Nanti kalian tinggal naik mau ke zona mana, bisa pakai kereta taring yang tadi. Atau buat travelers yang kepengin lebih enak lagi, santai lagi, travelers juga bisa. Ada penyewaan sepeda di sini, tersedia penyewaan sepeda. Travelers tinggal hubungi petugas dan bisa menyewa sepeda bebas keliling area kebun binatang Gembira Loka. Untuk fasilitas yang lainnya, Gembira Loka Zoo memiliki toilet yang bersih di beberapa tempat. Ada juga musola dan juga tempat makan.
But buat travelers yang bawa makanan dari luar, it's okay, nggak kena razia ya. Bisa juga, bisa piknik-piknik cantik di sini, bebas, silahkan. Karena memang di Gembira Loka Zoo itu banyak tempat buat duduk-duduk yang adem gitu ya travelers. Untuk koleksi satwa di Gembira Loka Zoo cukup lengkap dan memang kebun binatangnya juga luas. Di sini hewannya itu di kandang, jadi bukan kayak yang safari gitu ya. Travelers aman, memang tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi travelers di sini kita harus menghormati aturannya. Kita gak boleh sembarangan kasih makan hewan gitu ya travelers. Untuk keamanannya juga kita tidak perlu mendekat-dekat di hewan yang sudah di kandang. Contohnya seperti ini nih, ada buaya, kita nggak boleh gangguin, kita juga nggak boleh lempar-lempar apapun, apalagi memberi makan. Tips untuk berwisata di Gembira Loka Zoo yaitu travelers datangnya sekitar jam 10-an. Jadi travelers bisa puas mengeksplor zona-zona yang ada di Gembira Loka Zoo. Kalau travelers datangnya mepet sore, ini kurang enak ya. Soalnya kan kalau sore banyak pengunjung yang sudah pada pulang, jadi sepi. Kalau sepi lumayan creepy juga ya. Secara di sini kan banyak pohon-pohon dan ini kebun binatang gitu ya. Jadi kalau Cita Rasa saranin sih travelers datangnya pas jam-jam 10, nanti bisa makan siang di situ, bisa puas nantinya mengeksplor semua zona-zona yang ada di Gembira Loka Zoo ini. Di jam-jam tertentu, Gembira Loka Zoo juga biasanya mengadakan animal show, tapi tempatnya bukan di sini ya travelers. Aduh, Cita Rasa lupa dulu pernah nonton show animals, tapi di mana? Aduh, komen dong travelers yang baru saja ke GL Zoo dan ngeliat show-nya. Pas Cita Rasa ke situ, Cita Rasa nggak ngeliat ada show-nya. Apa mungkin karena Cita Rasa datangnya agak siangan kali ya? Di beberapa tempat juga terdapat photo booth seperti ini. Travelers bisa berfoto, nanti tuh petugasnya sigap menolong. Travelers tinggal ngasih tips seikhlasnya saja, nanti ada kotaknya. Traveling di Gembira Loka Zoo ini menguntungkan banget loh travelers. Travelers bisa mengajak anak-anak buat belajar di sini. Bukan hanya sekedar faunanya saja, di Gembira Loka Zoo juga ada koleksi floranya dan juga koleksi binatang-binatang yang dilindungi. Ya, contohnya seperti ini, ada koleksi burung elang dari berbagai macam belahan dunia. Dan bukan hanya koleksi binatangnya, tapi ini juga terdapat keterangannya. Masih di zona burung travelers. Nah, kalau ini di dalam kandang, kita bisa interaksi langsung melihat burung-burung lepas berterbangan. Tapi jangan khawatir travelers, karena burung-burung di sini itu burungnya kecil-kecil dan bukan yang kayak burung onta yang serem gitu. Burung di sini burungnya sudah jinak dan mereka juga bersih-bersih. Pembersihan kandang tetap diperhatikan. Kalau ini bentuknya dome travelers, jadi si burung ini meskipun lepas, burung-burung di sini tidak akan maksudnya tidak akan keluar dari kandangnya ya. Ini sebenarnya kandang tapi dibikin luas begitu, jadi pengunjung bisa masuk ke dalamnya. Gembira Loka Zoo ya, ini merupakan objek wisata yang sangat legendaris. Meskipun sudah berumur tapi tetap dong ya, selalu saja mengembangkan zona-zona baru dengan koleksi flora dan fauna yang juga baru. Meskipun sudah banyak
koleksi satwa dan juga pembaruan atau penambahan zona-zona baru. Buat manajemen Gembira Loka ini perlu adanya renovasi karena terutama di pintu masuknya tadi sudah kelihatan usang begitu ya. Sepertinya perlu sentuhan baru supaya lebih memikat wisatawan lagi. Soalnya pas Cita Rasa datang ke sini tuh pengunjungnya kurang rame gitu ya. Padahal ini libur nasional, seharusnya banyak dong ya pengunjung yang datang ke kebun binatang Gembira Loka ini. Buat travelers, ayo kita dukung pariwisata di Indonesia supaya lebih maju lagi dengan mengunjungi wisata yang ada di negeri kita sendiri. Karena negeri kita itu bagus travelers, kaya akan flora dan fauna dan juga kenampakan alam yang eksotis. Oke, kita lanjut eksplornya, masih di Gembira Loka Zoo ya. Nah, kali ini Cita Rasa tuh sudah nyampe di zona reptil. Zona reptil sendiri ini luas sekali dan koleksinya juga banyak. Ada berbagai macam jenis ular yang dipamerkan. Nah, travelers itu tidak perlu takut ketika memasuki zona ular yang ada di sini karena binatangnya itu sudah kandangnya itu rapat dan aman ya. Dan yang penting itu kebersihan ya. Kalau kita berwisata kan paling gak enak kalau terlihat sampah-sampah. Kalau di kebun binatang Gembira Loka ini kebersihannya sangat terjaga. Jika traveler jalan-jalan ke kebun binatang Gembira Loka ini, siapkan fisik yang kuat ya traveler. Soalnya itu binatangnya gak habis-habis, areanya juga luas banget. Nah, ini kita masih berada di area reptil, agak rimbun ya. Ini memisahkan antara tadi zona ular dan juga zona reptil yang lain. Di sini kayaknya kawasannya kadal gitu ya. Ini ular apa mas? Makannya apa ini mas? Ini ayam mas. Ini namanya apa mas? Makannya apa ini mas? Makannya sayur sama buah. Sehari berapa kali? Febri. Nah, travelers, itu tadi para petugasnya, mereka ramah-ramah banget loh. Dan kita juga bisa foto-foto dengan satwa yang ada di situ. Jangan lupa kalau sudah foto kasih tipsnya ya buat jaga dan bantu ngerawat binatang yang ada di situ. Ya, travelers, zona reptil ini letaknya gak tersembunyi. Jadi buat travelers yang pecinta reptil dan tidak ingin melewatkannya, travelers bisa lewat melalui pintu yang di dekat zona mamalia. Kalau Cita Rasa tadi lewatnya itu melalui zona burung atau aves. Travelers, capek juga setelah perjalanan tadi. Kita sudah melihat-lihat binatang. Nah, kalau mau lanjut lagi, kita bisa naik taring melalui halte manapun. Sekarang taringnya berhenti di zona cakar. Nah, ini zona ini merupakan koleksi binatang-binatang yang bercakar. Nah, ini ada harimau Sumatera. Ini harimau sepertinya sedang lapar ya, jadi dia agak agresif. Sempat juga sih dia beraksi ketika ngelihat anak kecil yang ada di kaca, tapi Cita Rasa nggak sempat ngerekam itu videonya. Kalau ini macan tutul, seperti di habitatnya ya, dia tuh sukanya manjat-manjat di pohon. Jadi di sini juga dibuatkan seperti itu supaya mereka seperti di rumahnya sendiri. Nah, sekarang ada linsang. Linsang memang suka hidup di air ya, travelers. Jadi di sini juga disediakan air dan mereka itu aktif banget, lucu-lucu sekali travelers. Dan ini rumah mereka tuh nyambung dengan kolam yang ada di depan.
Ayo travelers, kita masih lanjut ya. Nah, setelah dari zona cakar itu baru terasa capeknya. Nah, sekarang saatnya istirahat. Setelah istirahat lanjut naik perahu katamaran. Jangan takut overload ya travelers, karena memang di sini diatur supaya penumpangnya itu tidak terlalu penuh. Walaupun pengunjungnya banyak, tapi tetap ada aturannya. Untuk menaiki perahu katamaran ini sudah tidak diperlukan biaya lagi ya, karena sudah termasuk tiket di dalamnya tadi 75.000. Buat travelers yang bernyali besar boleh juga ya mencoba sewa jet ski berkeliling-keliling danau buatan ini. Kecepatannya tinggi sekali travelers, kalau cita rasa nggak berani. Cukup naik katamaran aja sudah cukup puas. Saat turun dari perahunya juga diatur oleh petugas supaya tidak berdesakan, dan pintunya itu antara pintu keluar dan pintu masuknya berbeda, jadi tidak berpapasan. Dari perahu katamaran kita lanjut naik kereta lagi mau ke zona berikutnya. Nah, tadi pas kita mau lanjut sempat ngantri juga karena keretanya penuh dan ada beberapa orang yang tidak kebagian. Oke, kita sekarang sudah nyampe di zona berikutnya. Ini ada kuda Nil yang lagi berendam travelers. Iya, cukup besar ya. Kita tidak boleh tuh kasih makan sembarangan ke binatang yang ada di kebun binatang ini. Nah, di depan Citarasa itu dulu ada unta dan juga ada tempat yang buat naik untanya, tapi sekarang sudah tidak ada. Lanjut sekarang menuju pintu keluar. Nah, kalau menuju pintu keluar di sini sudah tidak ada fauna lagi. Di sini hanya ada floranya saja, ada bermacam-macam tumbuhan. Tapi ini cukup menyenangkan ya, karena kita bisa foto-foto. Nah, pas Citarasa keluar tuh udah banyak yang tutup tokonya travelers. Ini zona untuk membeli souvenir. Travelers yang kesini bisa borong-borong souvenir. Oke travelers, udahan ya touring kita di kebun binatang Gembira Loka. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya travelers buat Citarasa TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum, bye-bye.